Selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Ayu Puspitasari. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pita Margarita Pasaribu, Zarwanda Asfarina, Clara Rita Monika Borsianturi, Ufa Sri Susana dan saya sendiri Elsa Binar Elizabeth Sitohang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas praktikum kami dengan tema perkembangan dan ilmu administrasi. Penjelasan materi akan dimulai oleh Pita Margareta. Kepada Pita Margareta, tempat dan waktunya kami persilahkan. Administrasi itu telah ada sejak dahulu kala. Nah, administrasi itu sudah ada pada peradaban manusia. Jika kita lebih mendalami tentang administrasi, kita akan tahu unsurnya, budayanya, bentuknya, dan strukturnya. Nah, oleh karena itu, administrasi itu selalu ada dalam setiap kegiatan. Ada dua hal yang dijelaskan, yaitu administrasi sebagai seni, yaitu perkembangannya selalu dinamis. Dan yang kedua yaitu administrasi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan sosial. A. Perkembangan administrasi sebagai seni. 1. Tahap prasejarah. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi itu sudah berkembang dengan ditandainya yaitu masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi yang sekarang kita kenal sebagai prinsip-prinsip administrasi. Nah, ditinjau dalam segi waktu, tahap prasejarah ini dibagi menjadi 6 tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. A. Zaman Mesopotamia. Nah, pada zaman Mesopotamia ini telah dijalankan prinsip-prinsip administrasi yang diketahui pada zaman modern sekarang, terutama pada bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, terutama dan pada pengangkutan. Nah, sejarah ini membuktikan bahwa masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar dalam memudahkan perdagangan. B. Zaman Babilonia. Ilmu administrasi sudah berkembang dengan sangat baik, terutama di bidang teknologi, yaitu adanya bukti taman gantung. C. Pada zaman Mesir kuno. Nah, pada zaman Mesir kuno ini, administrasi dijalankan bukan atas dasar kepentingan rakyat, akan tetapi atas dasar kepentingan Fir'aun dan keluarganya. Karena pada saat itu, Fir'aun dianggap sebagai dewa. E. Zaman Romawi kuno. Nah, pada zaman Romawi kuno, ilmu administrasi ini menonjol di bidang militernya karena mengingat Romawi itu memiliki wilayah yang sangat luas. F. Zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, ilmu administrasi itu muncullah konsep demokrasi yang mana berasal dari kata demos dan kratos yang artinya rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. D. Zaman Tiongkok kuno. Perkembangan ilmu administrasi pada zaman Tiongkok kuno ini sebenarnya sama dengan zaman-zaman yang sudah disebutkan tadi, akan tetapi ada yang khas pada zaman Tiongkok kuno ini, yaitu ilmu administrasi kepegawaian yang baik. Ada 3 tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman ini, yaitu yang pertama Konfusius, Zhou, dan Moti. Perkembangan administrasi sebagai seni. Yang kedua ada tahap sejarah, di mana tahap sejarah terjadi pada tahun 1 Masehi sampai tahun 1886. Nah, pada zaman ini telah terjadi pembangunan Gereja Katolik Roma yang dimana memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan administrasi. Pada zaman ini, administrasi berkembang lebih pesat lagi karena para cendekiawan terjun langsung ke dalam bidang administrasi. Pada zaman ini, timbul 3 kelompok yang biasa disebut dengan kaum. Yang pertama yaitu kaum kameralis yang berada di Jerman dan Australia. Yang kedua, kaum merkantilisme yang berada di Inggris. Dan yang ketiga, kaum fisiokrat yang berada di Prancis. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme adalah suatu sistem
sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki suatu negara. Merkantilisme tertuang dalam peraturan negara yang berbentuk proteksionalisme dan politik kolonial demi neraca perdagangan yang menguntungkan. 3. Zaman modern. Pada zaman modern, administrasi mulai dikenal sebagai ilmu karena pada zaman modern yang dipelopori oleh Taylor, seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat, mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisien perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Pada saat itu, Taylor melihat bahwa efisien perusahaan tidak terlalu tinggi dan produktivitas pekerjanya juga rendah karena tergerik kaum buruh yang tidak produktif. Kemudian dia melakukan studi yang dikenal dengan Time and Motion Study untuk mempelajari pengguna waktu yang oleh kaum buruh serta gerak-gerik mereka dalam melakukan pekerjaan, terutama pada buruh tingkat bawah. Pada saat Taylor melakukan penyelidikan di Prancis, timbul pula seorang ahli pertambangan yang bernama Henry Powell yang bekerja pada salah satu perusahaan tambang yang ada di sana, yang pada saat itu perusahaan tersebut mengalami kehancuran. Sebab sebagai seorang ahli fikir, Powell mencari sebab dan akibat dari kegagalan perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Dari teori-teori yang Powell temukan dan kemudian Powell terapkan sendiri, maka perusahaan tersebut berhasil selamat dari keruntuhan. Karena besarnya sumbangan yang diberikan kedua tokoh itu terhadap administrasi, maka Taylor diberi julukan sebagai bapak gerakan manajemen ilmiah, sedangkan Henry Powell dijuluki sebagai bapak teori administrasi modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ufa. Berbeda dengan kaum merkantilisme, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Kaum ini dinamakan fisiokratim sama dengan fisit atau alam dan kraten atau kratos kekuasaan. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan, yang artinya bahwa biarkan manusia diberikan kebebasannya mengelola alam demi memenuhi kebutuhannya masing-masing, dan akan selaras dengan kebutuhan masyarakat banyak. Artinya bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dan biarkan alam mengatur. Inilah yang menjadi awal mula doktrin laissez-faire pasol atau lead do lead pas, yang artinya biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Tokoh yang menonjol pada zaman ini adalah George von Zinke yang telah menghasilkan 537 karya ilmiah dan yang terbanyak adalah tentang administrasi pertanian. B. Perkembangan administrasi sebagai ilmu. Dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap. 1. Tahap survival. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F. W. Taylor dan Henry Fayol. 2. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori hingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula lah gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan siaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Yang ketiga ada human relation dengan rentang tahun 1945 sampai 1959. Setelah pada tahap sebelumnya teori-teori telah disempurnakan, maka pada tahap ini berfokus kepada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu ditingkatkan pada semua organisasi demi terlaksananya kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan dengan suasana yang intim dan harmonis. Yang keempat ada tahap behavioralisme, yaitu pada rentang tahun 1959 sampai saat ini.
Pada tahap ini fokusnya bukan hanya kepada manusia saja, tetapi fokusnya sudah maju kepada motif tindak tanduk manusia dalam berorganisasi. Sehingga pada tahap ini diselidiki cara-cara untuk meningkatkan kegiatan dalam berorganisasi, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian, administrasi sendiri dapat menyatu kepada manusianya. Kita masuk ke dalam studi kasus. Contoh studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami adalah Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Sidamulia. Desa Sidamulia sendiri merupakan desa di wilayah administratif Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai desa yang jauh dari pemerintahan, tentu saja mengalami berbagai permasalahan di bidang administrasi. Contohnya saja keluhan dari masyarakat tentang sistem pelayanan administrasi yang memakan waktu banyak, dan juga sistem informasi desa yang tidak tersebar kepada masyarakat. Dibuatlah sebuah sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis website yang dimana dibuat dengan metode waterfall. Sistem informasi ini memiliki berbagai fasilitas, diantaranya seperti menu home, menu profil desa, menu informasi, dan menu pelayanan. Di mana sistem ini dilakukan uji coba menggunakan dua metode, yaitu white box texting dan juga black box texting, di mana hasil dari white box texting menunjukkan bahwa tidak ada terjadinya error pada sistem, dan juga hasil pada black box texting menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan sebagaimana fungsionalitasnya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan pentingnya sebuah sistem administrasi. Karena dengan adanya sistem administrasi yang baik, maka kegiatan di dalam sebuah instansi atau organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang semuanya.